Akhirnya kimchinya jadi juga deh. Mudah-mudahan enak ya. Sekarang mau aku simpan di kulkas dulu. Halo, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau buat kimchi. Nah, ini aku mau pisahin untuk daun-daun yang jeleknya. Jadi aku pakai yang bagus aja. Bukan berarti daun yang jeleknya nggak aku masak ya. Itu buat aku jadikan tumisan atau buat pasangan masak mie. Kalian tahu nggak, ternyata mengkonsumsi kimchi ini baik loh untuk kesehatan. Meskipun difermentasi selama beberapa hari hingga minggu sebelum disajikan, sayuran ini juga bisa loh dimakan segar. Jadi begitu kalian udah buat kimchi, bisa langsung dimakan. Dan juga bisa kalian simpen di lemari es. Terus mau kalian santap untuk pasangan makanan juga bisa. Nah, seperti yang aku bilang tadi, beberapa manfaat kimchi untuk kesehatan yang bisa kita rasain itu yaitu karena proses fermentasi lakto yang dialami kimchi membuat manfaat kimchi sangat unik. Makanan fermentasi tidak hanya memiliki umur simpan yang lebih lama, tetapi juga rasa dan aroma yang lebih baik. Coba deh kalau kalian ingat makan tempe, ya kan? Tempe itu kan mengalami proses fermentasi. Nah, bau dan aromanya itu udah kerasa banget kan? Kalau di kimchi ini, fermentasi terjadi ketika pati atau gula itu diubah menjadi alkohol atau asam oleh organisme seperti ragi, jamur, atau bakteri. Fermentasi lakto itulah yang menggunakan bakteri Lactobacillus memecah gula menjadi asam laktat dan memberi kimchi rasa asam. Nah, itulah manfaat kimchi sebagai prebiotik untuk membantu kita mengatasi beberapa kondisi seperti jenis kanker, flu, kesehatan jantung, kesehatan mental, bahkan masalah kulit. Terus juga makan kimchi juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Walaupun hasil penelitiannya pada manusia masih diperlukan ya untuk membuktikan tentang manfaat kimchi tersebut. Terus juga kimchi ini bisa mengurangi inflamasi loh. Bisa melawan peradangan di dalam tubuh. Ya, sepertinya juga masih belum diketahui dengan pasti ya. Terus juga katanya bisa memperlambat penuaan. Ya, mudah-mudahan bener ya, karena aku pengen awet muda. Jadi dia memperpanjang umur sel dengan memperlambat proses penuaan ini. Makanya orang-orang Korea itu tampak awet muda, ya nggak sih? Lebih penting lagi, bisa menurunkan kolesterol. Aku di umur segini kayaknya udah harus hati-hati nih menjaga pola makan. Selain itu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kesehatan otak, serta menurunkan berat badan, menjaga kesehatan mata, dan melancarkan pencernaan. Ini yang paling baik. Yang jelas bisa mencegah dari berbagai macam penyakit. Nah, untuk proses pembuatan kimchi ini memakan waktu sampai 8 jam. Kenapa sampai 8 jam? Supaya proses fermentasi lebih efektif dan sayurnya sudah mulai melayu. Sebenarnya aku suka kok mengkonsumsi sawi putih ini. Kadang aku buat capcay, kadang aku buat tumisan sayur. Pokoknya sawi putih ini memang enak. Dan untuk kali ini aku mau membuat kimchi karena aku memang belum pernah coba sama sekali. Makanya kali ini aku mau coba. Nah, sekarang aku sudah di tahap pencucian. Jadi jangan lupa kalian tiriskan ya untuk sawi yang udah dicuci. Tapi aku juga cuci tuh sawi yang sedikit jelek supaya bisa aku konsumsi juga untuk tumisan. Sebenarnya kalau soal makanan, aku takut banget kalau kita sampai mubazir. Jadi sebisa mungkin aku memanfaatkan sisa-sisa makanan itu untuk binatang-binatang seperti kucing, burung. Jadi kebetulan di belakang rumah aku banyak burung ya, burung-burung liar seperti itu. Jadi ada satu tempat yang bisa aku taruh untuk bekas nasi, lauk pauk. Nah, kalau untuk tulang aku pasti kasihnya sama kucing. Beberapa hari ini hujan sering turun. Banyak sekali musim buah seperti durian berbuah, mangga berbuah, rambutan berbuah,
Buah-buahan semuanya berbuah. Nah, katanya orang tua bilang kalau musim buah ini musimnya batuk. Jadi kemarin ceritanya aku beli durian sampai 3 hari berturut-turut. Aku ke tempat itu cuman buat makan durian karena memang buah duriannya itu enak banget. Harganya juga murah, 10.000. Terus si abangnya pilihin yang bagus karena kalau dia yang pilihin itu tandanya dia udah paham ya, berarti pasti bagus. Nah, ternyata memang bagus. Jadi karena beberapa hari aku makan durian terus, malamnya aku batuk dan suaraku tiba-tiba berubah serak banget. Dan mudah-mudahan dengan makan kimchi imun aku jadi lebih baik, jadi batuk aku juga cepat sembuh. Tapi nggak cuma makan kimchi ya, aku juga minuman rimpang. Nah, itu aku konsumsi supaya suara aku lebih baik lagi. Terus batuk aku juga udah mulai reda. Sekarang kita udah di tahap penggaraman nih. Jadi aku udah taburin garam. Kalian siapin aja wadah tempat ya, supaya sayurnya ini menggenang dengan air. Nah, kita biarin nih selama 8 jam. Setelah 8 jam, sebelum 8 jam, 4 jam sekali kita lihat, kita bolak-balik tuh, atur tempatnya, kita ubah posisinya supaya rata tuh dengan genangan air. Karena wadah aku kecil, jadi kurang menggenang ya. Jadi aku ubah posisinya dari yang bawah pindah ke atas, yang atas ke bawah. Aku sedikit ada masalah pada tempatnya nih, jadi tempat aku itu bocor, jadi mau nggak mau harus aku ganti. Karena kalau nggak aku ganti, otomatis nggak bisa fermentasi dong, karena air garamnya keluar. Jadi ya aku lapisin lah dengan satu wadah lagi, tapi sama aja sih, keluar juga. Mau nggak mau harus aku ganti bener tempatnya. Semoga aja kimchi buatan aku kali ini enak ya, jadi bisa dikonsumsi semua orang di rumah. Karena kalau nggak enak berarti cuman aku yang makan. Kalau anak aku sih suka ya sama makanan-makanan Korea, tapi aku nggak tahu juga respon dia gimana kalau aku bikin kimchi ini. Dia mau makan apa enggak? Selain bikin kimchi, aku juga mau food preparation untuk sayuran yang aku beli nih. Jadi ada ikan asin, ada terong, ada cincau, ada sayuran wortel. Terus aku juga beli cabe. Nah, semuanya aku masukin ke wadah supaya lebih cantik dan rapi aja. Cuman kurang estetik ya karena warna-warni. Ngomong-ngomong, tadi aku beli cincau. Terus aku juga beli buah, kalau kami di sini bilangnya belulu. Nah, aku tadi beli itu, ternyata sepertinya tinggal deh di toko. Aku juga baru sadar pas aku udah mau masukin sayur-sayurannya. Kok belulunya nggak ada ya? Makanya aku heran. Tadinya aku mau buat belulu itu dicampur sama santan, sama gula merah, sama cincaunya. Udah kerasa banget mau puasa. Karena kalau bulan Ramadan aku sering banget buat buka puasa itu aku bikin. Nah, terus ini aku masukin ke dalam kulkas supaya lebih cantik dan rapi aja. Nah, sekarang lanjut kita bersihin lobaknya ya. Katanya sih pasangan untuk buat kimchi itu pakai lobak sama buah pir juga. Dari beberapa channel yang aku lihat, nggak cuma lobak sama pir sih, tapi ada juga yang pakai wortel, pakai timun. Ya, sayur-sayur seperti itulah. Dari sekian buah itu semua rasa buahnya manis, tapi aku cuma mau pakai lobak sama pir aja deh kayaknya. Kalian tahu juga nggak, ternyata manfaat lobak itu banyak loh. Bisa dibilang sama sekali nggak pernah aku konsumsi sayur lobak ini. Ternyata manfaatnya banyak, bisa mengurangi resiko diabetes, peningkatan fungsi hati, menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, terus juga bisa mencegah kerontokan rambut. Banyak ya. Kalau aku ngelihatnya sih, kimchi ini seperti asinan buah. Kalau kita lihat orang Korea bikin kimchi, mereka itu bersama-sama loh, seluruh keluarga rame-rame buat kimchi. Dan mereka bikin kimchi dalam waktu yang cukup ya lumayan lama ya, dan juga dalam jumlah yang banyak. Pertama kali aku makan kimchi
Waktu makan di tempat makan yang nge-grill itu, yang semua bahan-bahannya diambil sendiri, seperti jamur, seperti kimchinya, terus juga nasinya, terus juga daging-daging slice-nya. Nah, disitulah aku pertama kali nyobain kimchi. Tapi memang gak banyak sih. Ya, aku rasa rasanya masih masuk di akal ya. Seperti asinan buah yang aku bilang tadi. Sekarang, pir dan buah lobaknya kita parut ya. Ini aku kebetulan juga ada parutannya. Jadi ini kita parut memanjang. Aku kira lobak itu rasanya pahit. Ternyata pas aku cicip, rasanya lumayan manis, gak jauh beda sama pir. Caraku membuat kimchi ini mungkin ada bahan yang aku terlupa, dan mungkin ada beberapa proses yang aku skip, tapi tetap kok tujuannya bikin kimchi, dan rasanya pasti gak jauh beda sih kayaknya sama rasa kimchi. Kimchi ini cocok dipasangkan dengan berbagai macam makanan loh, seperti nasi goreng, sup, ramyeon kuah, bisa juga buat telur dadar. Kalau nanti kimchiku ini kurang enak, lain waktu akan ku bikin lagi yang lebih enak. Yang pastinya aku akan ngeliat resep-resep di channel-channel yang lain yang lebih mudah aku cari bahannya dan juga lebih mudah untuk bikinnya. Sekarang aku potong-potong daun bawangnya. Sebenarnya kalau aku lihat di resepnya itu pakai daun bawang kecil, dan ternyata di pasar nggak ada daun bawang kecil, jadi aku pakai daun bawang besar, tapi aku iris memanjang. Oh iya, aku mau kasih tips buat kalian cara menyimpan daun bawang atau daun sop supaya lebih awet. Kalau kalian nggak punya tempat yang cukup di lemari es, kalian potong-potong aja semuanya, terus kalian masukin wadah, simpan di freezer. Kalau aku rendam dengan air di satu wadah gitu ya. Terus aku masukin daun bawang, daun sopnya. Ya udah, aku simpan di lemari es. Ya jadi seperti tanaman-tanaman gitu. Waktu buka kulkas kayaknya ngelihatnya itu seger banget. Dan juga daun bawang dan daun sopnya lebih awet. Sekarang aku juga sudah tahu cara menyimpan kunyit, jahe, serai supaya lebih tahan lama. Semua bahannya dicuci bersih, terus kita rendam lagi dengan air, terus masukin deh ke kulkas. Wah, ternyata awetnya lama. Coba kalau aku taruh di luar, pasti beberapa hari kemudian, ya paling lama 3 hari sudah mengerucut. Dan itu udah susah banget buat dikupas. Waktu aku mau pakai, pas keluar dari kulkas, wih seger banget pokoknya. Jadi crunchy gitu loh. Kunyit, serai, jahe, laos, semua yang aku rendam di dalam kulkas itu crunchy banget. Nah, ini bawang putihnya bisa aku parut. Terus aku juga udah siapin bubuk cabenya buat kita satuin berbarengan, buat kita aduk-aduk semuanya. Mungkin ini warna cabenya nggak terlalu cerah ya, soalnya ini aku beli cabai bubuknya di supermarket dan dia juga udah dikemas. Mungkin next kalau aku bikin lagi, aku bakalan cari bubuk cabai yang merah. Terus aku juga kasih kecap ikan supaya ada asin-asinnya dikit ya, karena kecap ikan aku tuh tinggal sedikit ya, aku tambahlah pakai kecap asin. Aku sih takut banget ya keasinan karena kan udah difermentasi. Oh, bukan difermentasi, tapi udah ditaburin garam tadi. Itu kan banyak ya. Nah, kalian mesti pastiin itu udah dibilas bersih, benar-benar bersih. Nah, ini semua bahannya kita aduk ya, kita aduk. Waktu diaduk itu dia langsung melayu loh. Sebenarnya ada bahan yang hampir aja aku lupa. Aku lupa buat mana sih tepung ketannya. Seharusnya itu aku campur berbarengan dengan bumbunya tadi. Tapi aku keburu mencampurkan bumbunya dengan daun sawinya. Bahkan udah aku masukin ke tempatnya buat siap dimasukkan di lemari es.
Akhirnya aku buka lagi, baru aku masukin tepung ketannya sambil aku balurin ke seluruh sawi-sawinya. Waktu kalian balurin bumbunya ke seluruh sawinya, usahakan di setiap helai sawinya terkena sama bumbunya ya. Nah, seperti ini pun setelah dibumbuin kalian bisa kok mengkonsumsinya. Itu kalau kalian udah gak sabar lagi. Nah, kimchi ini bisa disimpan di dalam lemari es selama 60 hari ke depan. Masak sup ikan bersama kimchi benar-benar enak sepertinya. Lain waktu aku akan menggunakan bubuk cabai yang merah supaya kelihatan wah, dan tentunya rasanya sangat pedas. Maklumi saja ya kalau kelihatannya seperti ada yang kurang, karena ini baru pertama kali aku membuat kimchi. Setelah kalian baluri semua daun sawinya dengan bumbu, kalian harus siapkan tempat ya. Kita udah siap nih masukin ke toples untuk dimasukkan ke lemari es. Sebaiknya kalian gunakan sarung tangan supaya tangan kalian gak panas, karena ini kan berhubungan dengan bubuk cabai. Bubuk cabai kan panas. Udah kelihatan seperti orang-orang Korea yang bikin kan. Bahkan orang Korea itu bikinnya pakai sepatu boot loh kadang. Semua atributnya lengkap banget. Nah, ini kita masukin ke dalam toples ya. Aku pakai toples kaca supaya lebih estetik dan lebih kelihatan juga. Akhirnya selesai juga aku membuat kimchi. Kalau kalian mau makan kimchinya, jangan lupa kalian potong-potong ya. Kalian juga bisa potong kecil-kecil ataupun pada ujungnya aja, di bagian yang kerasnya itu. Aku gunain 2 toples sepertinya, karena nggak cukup nih kalau cuma 1 toples. Sepertinya Keke udah gak sabar lagi nih mau mencicipi kimchinya. Untuk kalian yang hobi bebikinan, kalian bisa kok cobain bikin kimchi ini. Simple dan bahannya juga gak repot dicari. Kalau aku orangnya mudah penasaran, jadi kalau sesuatu yang ingin aku coba, mesti aku coba. Aku pasti mempersiapkan waktu, bahan-bahannya sedetail mungkin. Kalau gagal, kita kan bisa mencoba lagi daripada kita nggak tahu ya kan. Setelah nanti kalian masukin ke toples, ada sisa-sisa bumbu, kalian bisa masukin itu semuanya ya ke dalam toplesnya supaya jangan ada yang mubazir juga, karena itu kan lobak sama buah pirnya, enak loh. Pokoknya kalian jangan takut mencoba ya. Kalaupun gagal, kalian bisa coba lagi. Pasti kedepannya lebih baik lagi dengan rasa yang enak pula. Sekian dulu video bebikinanku kali ini. Kalian bisa lihat resepnya di channel YouTube yang lain dan juga bisa lihat dari yang aku buat. Mudah-mudahan kalian suka dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.